Ini semua juga demi kebaikan kamu, Arman. Kalau kamu sembuh, kita kan bisa ketawa-ketawa lagi. Terus kita bisa jalan-jalan lagi. Tapi nggak boleh pakai sendal. Oke? Semoga perempuan itu benar-benar mencintai kamu. Bukan cuma harta kamu. Yang mencintai harta saya cuma tante. Ini kan rumah Kak Arman, mah. Jadi terserah dia dong, kalau dia mau pulang kapan aja. Tapi rumah ini akan segera menjadi milik kita, Ren. Gantungan kunci itu dari papaku, waktu dia masih hidup. Kamu tahu artinya apa? Artinya semangat. Ya, aku rasa kamu layak dapetin itu. Alah, udah deh, lo kenapa sih pura-pura nggak tahu? John, gue sama Reno dikasih gantungan kunci gambar bintang. Dan gue yakin banget pasti gantungan kunci itu lo yang ngambil, ya kan? Gue sama Bunga udah lama pacaran. Kita saling cintai. Tapi tiba-tiba lu datang dan akhirnya Bunga ngejauhin gue selamanya. Bunga ninggalin gue karena cinta sama lo. Kalau saja lo pernah ditinggalin sama orang yang lo cintain, lo pasti ngerasain juga apa yang gue rasain sekarang. Sorry, gue sering kasar dan pengen misahin lo sama Bunga. Apa bener? Kalau mereka berdua itu emang pacaran. Berarti gue udah ngerusakin hubungan mereka dong. Nyari apaan sih, Kak? Dari jaket, Mon. Kamu pernah lihat nggak? Kakak pernah dikasih pinjem sama Kak Reno jaket. Warna abu-abu, tangan panjang. Terus begitu, kakak sekarang harus balikin ke Kak Reno, cuma jaketnya nggak ada. Kamu lihat kan? Jaket yang itu. Oh. Bentar ya. Yang ini bukan? Iya. Sana aja, Mon. Kakak cariin terus, nggak ketemu. Lagian, ngapain sih dibalikin? Udah, simpen aja buat kakak. Kan aku jadi bisa minjem juga. Gak boleh gitu dong, Mon. Barang yang kita pinjem itu harus dibalikin. Gue lagi di rumah nih, nggak ada kuliah hari ini. Emangnya kenapa? Lo mau kesini? Ya udah, gue tungguin. Sialan lo kerjain gue. Kenapa lagi sih lo? Gue bingung tuh. Bingung? Kalau bingung pegangan dong. Gue serius. Oke, gue serius. Lo bingung kenapa? Soal Bunga. Mana ya? Kok Reno belum datang juga? Atau jangan-jangan dia lupa? Nggak mungkin. Reno udah janji sama gue dia bakal datang ke sini jam 3. Aduh, mana ya? Oh, mungkin aja Reno habis minum obat terus dia ketiduran. Enggak sih. Mana ya? Biar gimana pun gue bakal nunggu Reno di sini. Kalau menurut gue sih, lu jangan ambil keputusan dulu deh. Lu tenangin pikiran lu dulu, baru setelah itu lu bisa ngambil keputusan lu bakal jauhin atau enggak. Malam ini gue ada janji sama teman SMU gue buat clubbing. Lu ikut ya? Siapa tahu kebingungan lu bisa hilang di sana. Oke? Ya mulu nih anaknya. Ren! Minum dong. Lo aja deh. Turun deh. Males gue dulu. Gue di sini aja deh. Ayo dong. Udah, lo aja. Ah, payah lu. Yuk. Kalau saja lo pernah ditinggalin sama orang yang lo cintain, lo pasti ngerasain juga apa yang gue rasain sekarang. Sorry, gue sering kasar dan pengen misahin lo sama Bunga. Woi, turun deh. Gue cabut duluan ya. Hah? Apa? Gue cabut duluan. Kenapa lu nggak nginep di rumah gua aja sih? Udah lah, gampang. Lo Evan aja ya. Yaudah deh.
lagi ya. Jangan dulu ya. Bunga! Kamu harusnya nggak nungguin aku sampai malam kayak gini. Kamu tahu sendiri hujan. Reno, aku yakin banget kalau kamu itu pasti bakalan datang. Karena aku mau nepatin janji kita. Iya, tapi kan ini udah malam. Dan kamu lihat sendiri kan ini hujan. Ya, tapi kan masa aku tinggalin kamu? Kan kita udah janji. Aku antar kamu pulang ya. Yuk. Makasih ya, Ren. Nih, punya kamu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Bunga, aku mau minta maaf. Aku benar-benar. Nggak usah diterusin, aku udah ngerti kok. Yang penting tadi kamu datang. Oh ya, tadi aku ngajak kamu ketemuan karena aku mau balikin jaket kamu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu pakai aja dulu. Beneran. Aku pulang ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Dah. Kakak ngapain bangun? Kan kakak masih sakit. Enggak, Dek. Kakak udah nggak apa-apa kok. Kamu udah sarapan, Sayang? Udah sarapan, Mon? Iya, terpaksa aku yang ke warungnya Poyati untuk beli nasi uduk. Capek tau nggak? Maaf ya, Mon ya. Kamu kenapa nggak bangunin kakak? Ya maunya sih gitu, cuma kan kakak lagi sakit. Lagian kakak kenapa sih pakai pingsan segala? Ngerepotin deh. Mungkin karena kakak kecapean kerja kali. Ya deh, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, Mon. Jadi berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi si Bunga pingsan dari kemarin, Pok. Kata Mona sih, begitu. Bukannya dia habis ke pantai kemarin sama Reno? Tuh, bener kan? Si Reno yang kereknya. Bilang ini ke Bunga. Supaya nggak ada Reno lagi. Karena cuma bikin Bunga tambah susah aja. Udah, jangan ngoceh melulu. Makan tuh nasi. Si Bunga biar empon yang ngurusin. Ya, makan dah. Iya. Pok. Ternyata Joni emang benar. Aku cuma bisa bikin kamu susah, semakin susah, dan tambah susah. Mungkin emang lebih baik kalau aku ngejoin kamu, Bunga. Kak Reno, tolong Kak. Ada apa, Rasti? Mama ribut sama Karma di meja makan. Ingat, Tante nggak punya hak untuk ngatur saya di rumah ini. Ini rumah saya, Tante. Tante dan semuanya cuma numpang di sini.
Ma, kenapa sih Mama harus ribut lagi sama Kak Arman? Mama nggak suka aja dia selalu memancing emosi Mama. Ma, Reno kan udah bilang sama Mama berapa kali. Kenapa kita nggak pindah aja dari rumah ini? Mama lihat sendiri kan, dia udah menghina kita, Ma. Biar gimana pun, kita juga punya harga diri. Demi harta dan rumah ini, Mama rela menjatuhkan harga diri Mama. Mama nggak akan pernah meninggalkan rumah ini sampai kapanpun. Ciao. Minum obat ya, Den. Nggak usah. Gua mau minum obat itu. Tinggalin aku sendiri, Man. Baik, Den. Surya, kamu ke rumahku sekarang. Segera. Silakan masuk, Pak Surya. Dan Arman sudah menunggu di kamar. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Enggak, makasih. Sur, aku ingin kamu membuat surat warisan. Maksudnya? Kalau aku mati, aku ingin memberikan warisanku pada seseorang. Siapa, Arman? Bunga? Iya, si Bunga sakit. Nggak bisa jualan. Gara-gara semalam pergi sama si Reno. Sialan si Reno. Dia jadi jalan juga sama si Bunga. Si Joni. Lama-lama kayak setan jelangkung aja. Datang nggak diminta, dia datang. Sekarang pulang, nyelonong aja. Bunga. Bunga, aku ingin ketemu kamu, Bunga. Dan Arman, kita harus segera ke dokter, Dan. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Bawa dokter itu ke sini. Bawa dia ke sini. Baik, Dan. Lagi ngapain, Mas Joko? Diam kamu. Nah, ini dia toko bunga Bu Suri. Beli bunga buat siapa, Mas? Ya buat Dek Bunga Manis dong. Dengar-dengar Dek Bunga Manis sedang sakit. Ini kesempatanku untuk memberikan perhatian sama Dek Bunga Manis. Kamu pesen yang paling gede, ya? Jangan lupa, alamatnya yang jelas. Jangan sampai salah. Cepat sana. Telepon. Oke, tenang aja, Bos. Dek Bunga Manis, terimalah persembahan bunga.
Lukman, Pak Arman mengalami stres berat dan banyak dibebani oleh pikiran, sehingga nafasnya menjadi tersengal-sengal. Nanti akan saya buatkan resep obatnya. Kesehatannya benar-benar memburuk. Jadi seharusnya Pak Arman kembali dirawat di rumah sakit, Pak. Saya juga maunya begitu, Dok. Kondisi Pak Arman benar-benar kritis. Kalau Pak Arman tetap menolak untuk dirawat di rumah sakit, maka kemungkinan besar hidupnya tinggal seminggu lagi. Jadi saya harapkan Bapak bisa memberikan motivasi kepada Pak Arman untuk kembali dirawat di rumah sakit. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Mari. Mari. Kenapa, Mah? Arman hanya bisa bertahan hidup tidak lebih dari 1 minggu. Itu artinya penderitaan kita akan segera berakhir, sayang. Kasian Kak Arman. Ngapain kamu kasihan sama dia? Dia udah bikin hidup kita menderita. Mama udah gak sabar ingin jadi pemilik rumah ini secara utuh. Mama juga udah gak sabar untuk mewarisi seluruh harta kekayaannya. Gue denger lo sakit. Nih, gue bawain obat sama nasi bungkus. Lo pasti belum makan kan? Makasih ya, John. Padahal gue udah makan kok. Tadi di warungnya Pak Yati. Badan lu panas banget. Mendingan lu istirahat aja ya. Gak usah banyak gerak. Enggak kok, nggak apa-apa. Cuma masuk angin biasa. Ya udah, kalau gitu gue cabut dulu ya. Gue doain mudah-mudahan lu cepet sembuh, biar bisa kerja lagi. Tapi kalau misalkan belum sembuh, boleh kan? Gue datang lagi ke sini. Ya. Ren, lu sabar aja deh. Jangan terlalu ambil pusing sama masalah di keluarga lu. Apalagi sama masalah Bunga. Kalau lu emang mau jauhin Bunga, ya udah terserah lu. Duh, yang terbaik buat Bunga itu kalau Bunga nggak nemuin gue lagi. Soalnya gue nggak mau kalau gue dianggap sebagai perusak hubungan orang. Kamu harusnya nggak nungguin aku sampai malam kayak gini. Karena kamu tahu sendiri hujan. Reno, aku yakin banget kalau kamu itu pasti bakalan datang. Karena aku mau nepatin janji kita. Ren. Woi. Kok lu jadi sedih gitu sih? Lu berat ya ninggalin dia. Kalau lu berat, ya udah jangan. Ntar malah lu lagi yang kesiksa. Enggak kok. Siapa yang berat? Biasa aja. Muka lu tuh nggak bisa nipu tau nggak? Lu jatuh cinta ya sama dia. Duh, lo tuh ngomong apa sih? Ngaco lo. Gue duluan ah. Ren. Oke. Mas, bebas. Tuh. Makasih, Mas. Kok Bunga nggak ada ya? Mas. Boleh. Kenapa tiba-tiba gue ngerasa kehilangan Bunga banget? Sebenarnya gue juga nggak mau ninggalin lo. Tapi ini semua tuh harus. Karena demi kebaikan lo juga. Bunga.
suka nggak? Enggak bang, cuma masuk angin biasa. Bukan masuk angin biasa kali. Maksud abang apaan? Hamil kali lo. Astagfirullah bang. Bang, kalau ngomong dipikirin dulu dong. Gini-gini Bunga juga masih punya harga diri bang. Ih, santai dong lo. Kalau lo nggak salah juga lo nggak bakal marah-marah kan? Aduh ah, rumah ini tuh ribut terus ya. Kapan sih bisa tenang? Bang, kalau lu masih mau ribut-ribut, mendingan lu keluar aja nih bang. Gue juga udah mau keluar dari sini. Gak betah gue juga di rumah. Bawel lu. Gak boleh gitu dong, Mon. Kak, minggu depan uang pembayaran untuk wisata ke Bandung udah harus lunas semua. Jadi minggu depan udah harus ada ya uangnya. Ini sih Mbak, mau ngantar karangan bunga. Dari mana ya, Pak? Kenapa sih? Ketahu tuh ada yang ngirim karangan bunga. Mbak tahu nggak sih itu tuh turut berduka cita tau? Alamat yang ditujunya sih atas nama Bunga, Jalan Pengkolan 5, nomor 17. Nggak salah tuh, Pak. Di sini nggak ada yang meninggal, Pak. Maaf Mbak, tugas saya cuma ngirim barang. Jangan-jangan dari istri orang kaya tuh yang marah main gila sama dia. Lihat tuh, 2 hari ngendon aja di rumah. Katanya sih masuk angin. Jangan-jangan malah bunting. Amit-amit tuh orangnya. Lagunya sih soalin. Padahal lebih bandel dari gue kali. Iya. Marah, pakai marah lagi. Tinggalkan saya berdua sama Suryaman. Baik, Dan. Lukman bilang kesehatanmu memburuk, Arman. Itu makanya saya minta kamu datang ke sini. Mana surat wasiatnya? Ini sudah kuat secara hukum? Tidak perlu dikhawatirkan. Makasih, Sur. Lukman, aku tahu pasti Arman merencanakan sesuatu. Aku akan berikan apapun yang kamu mau, asalkan kamu menceritakan semuanya ke aku. Maaf, Nyonya. Aku harus tahu rencana Arman. Ya, Pau, gue baru dapet segini, Pau. Gue baru dapet 7.000. Pau, bunga. Kita ke bunga. Yuk, yuk. Yuk. Bunga, kenapa lu jualan lagi? Iya Bunga, kan lo masih sakit. Mendingan lo istirahat aja di rumah. Enggak kok, gue udah sembuh. Lu nggak boleh kerja, Bunga. Sini, biar gue yang jualin dagangan lu ya. Nggak usah lagi, John. Makasih ya, gue tau lo udah baik banget sama gue. Lo udah sering nolong gue. Dan kemarin juga lo kan udah pernah ngejualin dagangan gue. Masa sekarang lo jualin juga? Nggak usah, John. Gue mau keliling dulu ya. Aku ingin ketemu Bunga, Man. Aku ingin ketemu Bunga. Bunga kan
bisa jenguk Den Arman di sini. Den Arman nggak perlu keluar. Bawa saya ke taman. Saya mau nunggu dia di sana. Saya nggak bisa nunggu terus di sini. Ya, baik Dan. Mama ngapain? Arman baru aja keluar dari kamarnya. Dia pasti lama untuk kembali ke kamarnya. Mama mau masuk ke kamar Arman mencari berkas-berkas. Kamu awasi mereka ya. Beritahu Mama kalau mereka akan segera masuk. Mama. Mau saya ambilin makan siang sama obatnya sekalian sekarang, Den? Ya. Isi, Den. Pak Lukman? Pak Lukman mau kemana? Saya mau ambil makanan sama obatnya Den Arman di kamar. Nah, kenapa? Enggak apa-apa. Pak Lukman, Kenapa, Non? katanya mau ngambil makanan buat Kak Arman. Tapi kok malah ke kamar? Obatnya Den Arman kan ada di kamar, Non. Kenapa sih, Non? Enggak. Pak Lukman! Ada apa lagi, Non? Apa Kak Arman udah baikan? Kalau udah, saya senang banget dengernya. Terus terang, saya kasihan lihat Kak Arman terus-terusan sakit. Mama? Mama? Jangan berpikiran buruk ke Mama. Mama bukan mencuri. Mama cuma mengambil apa yang menjadi hak kita. Selama ini Kak Arman tidak pernah memberikan apapun yang menjadi hak kita. Tapi Mama, alah, kamu nggak akan ngerti. Udah sana keluar. Keluar! Reno? Reno! Hai Reno. Nih, aku mau balikin jaket ke kamu. Sorry Bunga, aku nggak bisa ngobrol lama sama kamu. Soalnya aku buru-buru. Reno, aku cuma mau balikin jaket doang ke kamu. Ini jaket kamu. Gak usah deh, lain kali aja. Yaudah, kalau gitu besok sore aku tunggu lagi di taman ya. Yaudah. Dah. Dah. Ya, padahal kan gue cuma balikin jaketnya doang. Semakin aku ingin menjauhi kamu, justru semakin susah untuk melupain kamu. Bunga. Mas Joko! Dek Bunga Manis sudah sembuh. Sudah terima kiriman bunga dari Mas Joko. Kata orang, Dek Bunga Manis sakit. Sebagai tanda perhatian yang dalam dari Mas Joko buat Dek Bunga Manis, Mas Joko kirimin karangan bunga yang istimewa khusus buat Dek Bunga Manis. Oh, jadi ngirimin bunga itu Mas Joko? Iya, Dek Bunga Manis suka. Dengar ya Mas Joko, aku ini cuma sakit, bukannya meninggal. Tapi Mas Joko nyumpain aku biar cepat meninggal. Pokoknya sekarang juga Mas Joko ambil karangan bunga yang Mas Joko kasih di rumah aku. Sekarang.
Kendil! Kendil! Aduh. Nah, Mas, ini dia nih Mas bunganya. Sontoloyo. Kamu itu kok jadi orang ya goblok banget sih? Maaf, Mas. Maaf. Ini karangan bunga untuk orang mati. Kamu itu mau nyumpain dek bunga manis mati? Ya. Lagian kata Mas Joko beli bunga yang paling gede. Ya saya beli yang ini. Mana saya tahu. Nggak tahu. Tak tempueleng bolak-balik kamu nanti. Mau? Ih, Mas Joko, mau dong dipukul. Hah, ternyata karangan bunga itu dari Mas Joko buat bunga ya? Akhirnya Mas Joko juga udah berubah pikiran nih, ya? Pasti gara-gara dengar bunga hamil. Kamu jangan fitnah ya. Kok mau fitnah sih? Mas tanya aja sama semua orang, mereka juga udah tahu kok kalau bunga itu nggak sakit, tapi hamil, Mas. Kamu pasti bohongin aku lagi. Aku sudah tidak percaya lagi sama kamu. Kalau aku percaya sama kamu, berarti aku nggak percaya lagi sama Tuhan. Dasar makhluk jahat. Setan. Ya udah kalau Mas Joko nggak percaya, terserah deh. Ondel-ondel. Kamu juga ondel-ondel. Makan di kembang. Saya hanya membutuhkan tenaga kamu selama 2 minggu buat menggantikan supir saya yang sedang pulang ke Jawa. Dan saya mau kamu harus jujur, rapi, dan sopan. Kalau kamu buat masalah sama saya bisa pecat kamu kapan saja. Saya janji, Bu. Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Percaya sama saya, Bu. Mulai besok pagi, kamu sudah bisa bekerja di sini. Dan ingat, jam 6 pagi sudah harus sampai di sini. Jangan terlambat. Ngerti? Ngerti, Bu. Baik, Bu. Saya tidak akan terlambat, Bu. Mari, Bu. Oh, ini uang muka buat kamu dulu ya. Terima kasih, Bu. Jam 6 pagi ya, Iya, Bu? oke. Mari, Bu. Mari. Ya, sebenarnya kakak juga mau makan yang enak. Tapi gimana dong, Mon? Soalnya penghasilan kakak hari ini kecil banget. Ya udah, kalau kamu nggak mau makan juga nggak apa-apa. Nggak usah dipaksain. Ya udah, kamu tenang aja, Mon. Bapak bawa kejutan. Mulai hari ini, Bapak diterima jadi supir pribadi orang kaya. Nih, lihat. Bapak bawa bingkisan buat kalian. Makan. Bapak kalau udah dapat kerja, Bapak jangan mabuk lagi ya. Ya, kamu tenang aja. Bapak nggak mabuk-mabukan. Tuh, makan. Dek, ada tempe, Dek. Aku cuma mau balikin jaket doang ke kamu. Ini jaket kamu. Gak usah deh, lain kali aja. Besok sore aku tunggu lagi di taman ya. Bunga, aku juga pengen banget ketemu sama kamu. Setiap kali aku nemuin kamu, aku nggak tahu. Aku ngerasa ada sesuatu yang beda sama aku. Aku ngerasa ada yang ngertiin aku. Aku ngerasa lebih berharga. Tapi aku nggak tahu. Apa bisa aku nemuin kamu lagi? Kenapa Bunga tidak datang juga hari ini? Aku ingin ketemu dia, Man. Dan Arman, sekarang istirahat aja dulu. Besok biar saya cari dia. Dan akan saya bawa ke sini. Untuk dan Arman, ya. Sudah 2 hari dia tidak menjengukku, Man. Kenapa? Den, kenapa maskernya dibuka, Den?
Kamu ceroboh! Kamu tidak bisa dipercaya! Tante Ratih pasti sudah masuk ke kamarku. Ah! Buang aku kamarnya! Arman, Tante senang sekali kamu mau masuk ke kamar Tante, Arman. Saya masuk kamar Tante karena Tante sudah lancang masuk kamar saya! Maksud kamu? Tante sudah mencuri uang saya! Hati-hati kau bicara ya, Arman. Siapa lagi yang mungkin jadi pencuri di rumah ini kalau bukan Tante? Kamu tuh seharusnya bisa menghormati saya. Saya jauh lebih tua dari kamu. Saya ini tante kamu, Arman. Kamu nggak pantas ngomong seperti itu. Saya ngomong seperti ini karena Tante sudah lancang mencuri uang saya! Mama, udah. Ma. Arman menuduh Mama mencuri uangnya. Karman. Kenapa Karman gak pernah puas menghina keluarga aku terus? Tolong, aku minta dengan hormat. Karman keluar dari kamar ini sekarang juga. Saya keluar dari kamar ini! Kalian berdua yang seharusnya keluar dari rumah ini! Kalian gak berhak tinggal di rumah ini! Kalian sekeluarga benaru! Jaga mulut Karman. Jangan pernah menghina keluarga aku lagi. Sekarang juga. Keluar dari kamar ini. Keluar! Udah, Ren. Pak Lukman, tolong bawa Karman ke kamar ini sekarang. Kamu nanti akan menyesal, Reno. Keluar! Ren, aku sedih Mama udah dituduh mencuri uangnya. Udah lama. Mama tenang aja. Nggak usah diambil hati. Iya, sayang. Kemana ya dek bunga manis? Tidak kelihatan dari tadi. Aku harus nanya sendiri secara langsung sama dek bunga manis. Apa benar kata orang dek bunga manis itu hamil? Padahal selama ini aku belum ngapa-ngapain dia. Itu dia orangnya. Bunga, saya jemput kamu. Sudah ditunggu sama Den Arman. Jadi selama ini apa yang dibilang sama Nina itu benar. Was. Arman. Hai Arman. Bunga, kenapa kamu baru datang lagi? Maafin aku ya Arman. Aku baru sempat jenguk kamu. Kamu sehat kan? Hidupku nggak akan lama lagi.
apa, Bunga? Bunga!